Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ihwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki iman Islam, diberikan rezeki kesempatan, diberikan rezeki waktu luang untuk sama-sama dipakai untuk beribadah kepada Allah. Karena nanti yang ditanyakan itu salah satunya adalah waktu luang. Digunakan untuk apa waktu-waktu kita, ya, dari mulai waktu muda, ya, waktu pertengahan dan waktu tua kita. Jadi setidaknya dibagi 3 waktu yang akan ditanyakan Allah secara spesifik, ya. Yang pertama adalah waktu muda, ya, waktu remaja, ya. Jadi waktu remaja semenjak baligh, ya, itu akan ditanyakan. Kemudian waktu pertengahan tuh, ya. Kemudian nanti waktu akhir di hari tua. Jadi tua itu akan dipertanyakan. Makanya di 3 fase itu kita harus tetap menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya. Gitu. Jangan pakai prinsip yang sesat itu, ya. Kayak misalnya lagi muda poya-poya, nanti udah tua masuk surga. Aya baheula eta jargon, ya, bae anu poya-poya we cenah kayak masuk surga ngeunah pisan, ya, padahal maut ke remaja, ya, da poya-poya wae jadi maut pas ke remaja, ya. Jadi jangan sampai kita punya begitu. Jadi di 3 fase umur atau usia itu kita tetap harus jadi orang beribadah, ya. Jadi anak muda yang beribadah terpaut kepada Allah, terpaut kepada masjid itu istimewa, ya. Ada naungan nanti di akhirat khusus untuk orang itu. Kenapa istimewa? Ya, anak muda nggak mudah beribadah itu, karena lagi liar-liarnya gitu, ya. Kemudian di masa-masa pertengahan, ya, itu juga godaan yang banyak. Di masa tua itu juga banyak, ya. Nges wajar sebenarnya, makanya ada sebaliknya, dilaknatlah orang-orang tua yang belum beribadah. Jadi nges kolot tapi masih maksiat itu dilaknat luar biasa, gitu, ya. Jadi kalau lagi muda itu biasa bermaksiat tetapi istimewa ketika beribadah. Kalau sudah tua itu biasa ibadah jadi dilaknat ketika dia bermaksiat, ya. Jadi kokoloten istilahnya, kokoloten mah iya, kokolot naonnya istilahnya baheula teh, kobe ngaranna teh apa aya kan kobe nya, kokolot begog. Jadi geus kolot teu sadar-sadar,
Itu dilaknat luar biasa ke Allah. Ya, gitu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga-keluarga kita, ahli-ahli kita, itu semuanya diselamatkan oleh Allah sampai tua ya. Kalau nyampe umurnya atau sampai meninggal dunia, kita berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Makanya sekarang kita istiqomahkan dalam hidup bagaimana menjalani la ilaha illallah. Buktikan bahwa kita itu penyembahnya Allah, bahwa kita itu abidnya Allah, bahwa kita meniadakan ilah kecuali Allah gitu ya. Jadi buktikan terus, latih dalam hidup kita ya, bagaimana ketergantungan kita kepada makhluk kita kikis gitu ya. Ketergantungan kepada duit kita kikis ya, ulah ciga marmot ya. Duit ayo gitu ya. Kita kikis ketergantungan kepada selain Allah ya. Jadi biasakan, latih dalam hidup kita ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ingatnya ke Allah. Ada makanan ingat ke Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa-apa masya Allah, ada apa-apa subhanallah, ada apa-apa astagfirullah. Jadi ingat semua ke Allah. Jadi pokoknya bentengnya kita terhadap apapun ya di dunia ini adalah kalimat yang ada Allahnya ya gitu. Apapun itu, kagum ada ya, harus ada ulah aduh halus gitunya gitu. Alah gitu, aduh gitu. Ya, jadi ketika apapun ada kalimat Allah di awalnya, itu menjadi penyelamat kita ya. Kalau salah ya, kalau labuh ulah aduh lah, tapi menyebut Allah dulu ya, tong Allah gitu, tapi Allah astagfirullah, bisa bertaubat ya. Ada kagum ya, bisa masya Allah ya, bisa subhanallah ya. Kenapa? Karena kalau tidak diawali dengan kalimat Allah, bisa jadi kita sedang mengagumi itunya, makhluknya gitu ya. Aduh iya gunung meni alus kieu gitu ya. Tapi kalau pakai subhanallah atau masya Allah ya, itu kan udah netral tuh. Masya Allah ya gunung, berarti ke Allah bersandarnya bahwa ini ciptaan Allah ya. Makanya penyakit ain itu kan salah satunya adalah kekaguman kepada makhluk. Itu dampak dari tidak menyelipkan kalimat Allah sebelum kita mengagumi. Misalnya ayah anak lucu kan kadang langsung gitu, ih anak iya meni lucu, meni pinter, meni bager, gering isuk teh da ain masuk. So kekaguman yang berlebihan itu jadi penyakit ain. Tapi kalau diselingi dulu, diawalinya dengan masya Allah gitu ya, subhanallah, nah itu aman ya. Begitu ininya. Makanan itu kan mubah, makanan bisa jadi penyakit pada diri kita. Tapi ketika diucapkan bismillahirrahmanirrahim pada makanan, itu jadi sehat. Yang tadinya bisa saja penyakit tuh, yang tadinya bisa saja itu kuman banyak ya, tapi dengan bismillah aman. Dan makhluk Allah bangsa kuman-kuman gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucapkan man min kuman jadi vitamin plus baheula eta keur di sawah. Sabab saya baheula suka sawah oge. Kabayang dulu tuh abong baheula nya ayeuna mah kapikir make sarung tangan. Baheula mah tara esok eta keun gemuk eta pupuk kandang. Ngarau we langsung. Saya mengalami ya itu. Biasa we mangsa gemuk-gemuk teh wadinya. Jam 10 teh dahar teh keur kukumah dina solokan gitu ya. Bener we man min kuman jadi vitamin teh. Kan bismillah heula. Sebenarnya lain man min anu berfungsi. Heureuyna eta mah di awalna bismillahirrahmanirrahim, teu make sabun, teu make naon, bari rada iya we kotor kene da di sawah. Nikmat eta mah.
sarehat sebenarnya ayeuna anu di Sarawak mah. Ya, sebab apa? Allahnya dibawa, Allahnya dipakai, Allahnya dijadikan sandaran utama, ya. Jadi makanya segala sesuatu pakai kalimat Allah di awalnya, maka beres semua, ya, beres semua. Mau apapun, ya, apapun, kalau lagi sakit misalnya, apapun akan jadi obat kalau pakai Bismillah, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, air bening jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim, cuma dicabak ku leungeun, insyaallah jadi obat. Sederhana obat, anu panas bismillahirrahmanirrahim, kompres ku leungeun jadi obat. Bismillahnya itulah kalamullah yang bisa menjadi pengaruh bagi kita, ya. Maka kita harus belajar tuh, ya, bagaimana menggunakan kalimat-kalimat Allah di dalam kehidupan. Karena ini yang sering disepelekan, akhirnya kalau disepelekan hilanglah ketergantungan kita kepada Allah. Kalau sudah hilang ketergantungan kepada Allah, ya sudah, kita tidak akan pernah menikmati sebagai hamba, ya, gitu. Jadi apapun dia harus bergantung kepada Allah, ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kemarin tentang qunut, ya. Udah sampai apa kemarin teh? Sampai wa innahu la yadillu man walaitnya itu, ya. Ada yang langsung tabarak rabbana. Ada juga satu kalimat lagi di awalnya, nggak tahu bapak semarakin mana, ya. Ada juga ada yang menyelipkan sebelumnya itu adalah wala ya'izu man adait. Ada juga dari wa innahu la yadillu man walait itu langsung tabarak rabbana wa ta'alait. Nah, kita bahas saja yang dari wala ya'izu, ya. Wala ya'izu man adait, ya. Wala ya'izu, ya ain zai, ya'izu tasdid, ya. Wala ya'izu man, a-nya panjang karena ada alifnya, daita, daita, ya. Jadi wala ya'izzu man adait, ya, adait, wala ya'izzu man adait. Apa artinya wala dan tidak, kan gitu, ya. Insyaallah tidak apa. Ya'izzu itu ya'izzu itu mulia, berarti tidak mulia, ya. Wala ya'izzu tidak mulia. Man adaita, kita ini kan ya orang atau siapa. Man adaita, man orang atau siapa, adaita yang engkau musuhi, ya, yang engkau musuhi, ya, maksudnya yang Allah musuhi. Jadi tidak mulia yang Allah musuhi. Wala ya'izzu man adaita, tidaklah mulia orang yang engkau musuhi. Jadi kalau nyari musuh dengan Allah, kalau kita jadi musuh Allah, ya tidak akan mulia, akan dihinakan oleh Allah, gitu, ya. Makanya jangan bangga kita misalnya menjadi ahli maksiat, itu kan musuh Allah dan tidak akan mulia hidupnya.
Ya makanya walaupun orang dia kaya, ya, walaupun dia raja, kan di sini izz itu salah satunya maknanya kan raja ya, makanya kemuliaan kan gitu ya. Jadi walaupun dia raja ya, aziz itu, raja, tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, maka dia kan musuh Allah, maka tidak akan mulia. Ya. Jadi kemuliaan itu tidak berdasarkan harta, jabatan, kedudukan, keturunan seperti yang manusia terapkan di dalam kehidupan. Kan kalau manusia hari ini secara umum dimanapun, yang namanya kemuliaan manusia dengan manusia itu kan dari hartanya, dari jabatannya, dari apanya lagi, dari keturunan. Wah, ini keturunan ningrat, oh iya keturunan darah biru. Dekat di mana biru nanti itu? Dah bereme sarua. Orang kan menghormati walaupun tidak taat kepada Allah misalnya, tapi secara manusia kan umumnya begitu ya. Jadi dari harta, dari tahta, ya kan, dan dari keturunannya, kayak gitu. Barulah orang ini terhormat. Wah, ini orang terhormat nih. Kalau kita selusuri itu, oh karena hartanya dia kaya, dipandangnya oleh masyarakat. Dia terhormat kenapa? Oh keturunan Raden Ajeng Kartinem misalnya, kan gitu, turunan. Ya. Kemudian itulah yang jadi standar. Maka Allah tuh istilahnya kayak membantah, bukan itu kemuliaan di hadapan Allah. Makanya Allah kan di dalam semua urusan tidak memandang itu semua, tapi hanya memandang takwanya. Dan takwa itu kan tidak berdasarkan yang tadi, tidak berdasarkan harta, berdasarkan jabatan, tidak berdasarkan keturunan siapa dia. Yang penting dia takwa, ya. Dan ketakwaan ini kalau kita pahami semua ada di dalam kriteria yang tadi. Maksudnya begini, orang kaya ada tuh ibadahnya, ada yang umum, ada yang khusus tuh ibadah tuh kan. Ibadah orang kaya silakan tuh, selain yang wajib ya, selain yang umum itu kayak sholat itu sudah pasti, tapi ada yang bisa digencarkan oleh dia, misalnya hartanya dibelikan, dibelanjakan pada jalan Allah, kan gitu. Ketika dia punya jabatan, tetap dia itu adalah ahli taat, kemudian dengan jabatannya dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Kemudian kalau dia orang miskin, bagaimana? Dia tetap tuh taat, karena sholat yang kayak gitu, nggak sholat ngaji kan nggak perlu harta, nggak perlu jabatan, tapi dia dengan kemiskinannya bisa melebihi orang-orang kaya untuk beramal. Apa? Zikir. Jadi zikir itu bisa ngelebihi amalnya orang kaya. Nabi udah ngasih wanti-wanti, nah bahaya orang kaya masuk paroho karena zikir. Jadi bisa ngalahkan, kecuali orang kaya nah dikir oge cenah. Kemudian kalahkan lagi aja dengan jumlah. Jadi misalnya kan baheula aya nu ngadunya zaman Nabi mah enak gitu, tapi ayeuna kan jadi pelajaran. Ketika orang miskin ngadu, ya Rasulullah kami kan miskin nih, orang miskin tuh demo gitu kan, zaman ayeuna mah baheula mah kayak demo gitu ngalabring karena dia orang ka Nabi ngadu gitu. Kami orang miskin nih. Ya. Sedangkan mereka orang kaya bisa sedekah banyak, bisa gini banyak, mereka sholat, saya juga sholat. Jadi hese nandinganana gitu, sholatnya sarua, tapi beungharna sedekahnya tuh bisa dia. Jadi kata Nabi dengan zikir, ya, dengan subhanallah, dengan alhamdulillah, Allahu akbar, zikir, lafaz-lafaz zikir itu bisa mengalahkan mereka, kecuali mereka pun lebih banyak daripada kamu. Berarti ditandinginnya banyakin lagi. Dan kebiasaan orang kaya memang lupa terhadap zikir, maka eleh ke orang miskin sebenarnya amalan teh. Lamun orang kaya na resep zikir, lamun orang kaya na resep zikir ya sarua. Ya, jadi kabeunghara nama artinya di situ. Dalam riwayah itu menandakan bahwa Nabi mengabarkan eueuh artina kekayaan jeung kemiskinan teh. Kan kalau diadukeun berarti kan teu dihitung ku Nabi kan.
teu dihitung eta harta anu sok sedekahna teh, tapi nu dihitungna adalah dikirnya duanana bisa ngimbangi teh, kecuali dikir oge gitu. Berarti anu miskin mah rada enak, dikir hungkul sarua jeung ieu mah ongkos sedekah, tapi dikir oge kudu bisa ngalahkeun orang miskin anu dikir. Nah itu luar biasanya ya. Maka jangan bangga ketika kita punya banyak harta tapi kita jadi musuh Allah, ya, karena Allah tidak akan pernah memuliakan, ya. Dan kita sebagai manusia, marilah kita juga pakai kaidah Allah dalam memuliakan makhluk. Jadi muliakanlah makhluk itu berdasarkan takwanya, berdasarkan imannya, berdasarkan ilmunya, jangan berdasarkan jabatannya, gitu ya. Gitu. Jadi lamun aya misalnya pemimpin siapa di sini tapi zalim, tong dihormatan. Artinya tidak dihormatan itu bukan berarti kita menghina, kan, enggak, biasa aja gitu. Bisa jadi dia tidak lebih mulia daripada orang miskin atau rakyat jelata yang banyak ibadahnya. Kan sering dieluk-elukan. Makanya saya paling agak suka kalau kedatangan pejabat-pejabat yang gitu. Ya kan? Sering menghindari, karena sering kayak kita berlebihan untuk, kecuali pejabatnya itu ahli ilmu, ahli takwa, itu soal lain kan? Berarti kita takwanya dan ilmunya yang kita hormati, ya gitu. Dan salahnya kalau kita menghormati orang kaya, kita pasti jadi hina, ya, mau nggak mau. Kenapa ada banyak kasus di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang dilempar-lempar makanan, ada yang ngelempar-lempar hadiah. Pernah lihat kan? Seorang pejabat datang ke satu daerah, lempar-lempar ke ini, ke apa? Keluar. Itu kan menghinakan. Kenapa menghinakan? Ya karena salahnya mereka juga. Ngapain mengunggul-unggulkan orang begitu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya, silakan datang ke orang kaya kemudian menghormati dia karena hartanya, ibu-ibu bakalan jadi hina di situ. Disepak ku duit 50.000. Harga kita 50.000 jadinya. Bahkan seorang ulama yang besar datang ke orang kaya, tunduk, dia hina tuh orang berilmu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak datang ke ahli ilmu, ketika menghormatinya, disepaknya ke ilmu, kita jadi mulia ketika pulang karena dinasehati oleh orang-orang berilmu. Makanya datang ke ulama, kita jadi mulia. Kenapa? Karena datang kadinya dicarekan ke ilmu, walaupun nyarekan misalnya, atau nasihat, atau dikasih pelajaran. Kan pulang mulia kan? Dapat ilmu. Tapi kalau ke orang kaya dapat amplop, dan itu menghinakan, apalagi kalau kita minta. Makanya saya paling anti itu minta sumbangan ke orang kaya itu. Ya, biarkan kalau mereka mau nyumbang aja, tapi kita jangan pernah minta. Kalau zakat boleh kita ambil karena itu untuk dibagikan. Pak, ada zakat Pak nih, saya sebagai amil. Itu boleh itu. Karena itu untuk umat, ya, untuk umat. Tapi kalau kita minta sumbangan gitu, ya, itu kita menghinakan diri itu. Hati-hati. Kayak orang kaya teh antep we, sesadarna. Jangan kita menghinakan, kecuali zakat boleh kita ingatkan. Tapi kalau yang sunnah-sunnahnya kayak gitu, antep sesadarna. Jangan kita menghinakan dengan meminta sumbangan pada mereka. Ya, gitu. Ada orang yang menghambakan pada jabatan, atau orang yang memuliakan jabatan orang hina karena kita dianggap rakyat. Rakyat biasa, bari prosedurna besok hese gini ke pejabat madek asup oge. Hina kita. Ngadadak hina. Dan baliknya tuh menang nanaon. Menang kehinaan we anggar. Itu ya. Gitu. Jadi tong salah memuliakan manusia. Kita pakai rumusnya Allah, kita pakai rumusnya Rasulullah. Apa yang dimuliakan? Ilmu dan ketakwaan.
Jadi kalaupun dia miskin secara ekonomi, tapi dia orang solih, datangi kemuliaannya tuh, iya kan? Jadi dengan mendatanginya kita dapat apa? Kita dapat istilahnya catatan kita ini berteman dengan orang solih, ya gitu. Jadi lebih baik datang kepada orang-orang solih, muliakan orang-orang solih yang ahli ibadah gitu. Walaupun secara kekayaan nggak ada, tapi kita jadi mulia ikut, nah, ya. Jadi itulah yang kita pahami dari wala ya'izu man 'adait, ya. Jadi yakinkanlah bahwa tidak ada kemuliaan bagi musuh-musuh Allah. Ada orang kaya dengan riba misalnya, kan pada bangga hari ini. Itu di hadapan manusia ya kaya mulia aja, karena apa? Kaya. Di hadapan Allah kan musuh. Kan salah satu yang dimusuhi Allah itu salah satunya dosa riba, yang sekarang udah kaya biasa, padahal dimusuhi Allah, diajak perang ke Allah. Emang diajak perang ke Allah menang mah? Aya nu bakal menang diajak perang ke Allah? Moal. Tapi teu yara rakin aranger kadinya jerumus deui. Mending lapar daripada perang jeung Allah. Mending lapar tapi jadi kekasih Allah daripada kita banyak harta tapi jadi musuh Allah. Ya, jadi sabarlah dalam kehidupan ini, terutama urusan muamalah harta itu memang sangat rentan kepada yang haram. Makanya kita sabar gitu ya dalam mencari harta itu, halalkan seluruhnya, ya. Maka seperti doa dina rizki duha itu, ya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Karena bisa jadi banyak yang masih haram-haram di sekitar kita, di rumah kita, maka fatahhirhu, ya Allah bersihkanlah. Jadi Allah bersihkan kalau kita dikabulkan doa itu tuh. Tapi juga kita apa yang kita lakukan juga harus sinkron. Jangan sampai kita di duha itu doanya fatahhirhu, tapi melakukan hal yang haram di dalam masalah pencarian harta. Ya, curang di dalam berdagang, bohong di dalam transaksi muamalah, ya kan? Ada unsur riba di dalam jual beli, di dalam sewa menyewa, di dalam pinjam meminjam, ya. Di dalam pekerjaan kita nipu ke atasan misalnya, ya. Pencucian uang, pokoknya banyak jenis-jenis pelanggaran di dalam muamalah keuangan, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Dan itu berdampaknya bakalan besar kalau harta haram dibawa ke rumah makan anak istri, jadi darah daging mereka. Kemudian nanti berketurunan, darah dagingnya ngalir lagi dari harta-harta haram, ya. Gitu terus tuh semua. Makanya jariahnya banyak tuh kalau harta haram dari awal, karena jadi daging dan jadi darah, ya. Namanya makanan jadi daging jadi darah. Makanya pernah kita dengar kisah satu riwayah, jangankan yang haram gitu, kalau seorang ulama, orang yang soleh sangat apik, disusuin tetangganya aja nggak mau, ya. Kan itu ada kisah tuh, kisah Imam As-Syafi'i kalau tidak salah. Jadi suatu hari waktu orok, ibunya kering tuh. Zaman dulu tuh udah biasa saling susu-susuan. Makanya dalam fikih ada banyak bahasan ibu persusuan, satu susu. Kalau kita kan di sini udah nggak biasa, ya. Karena kadang ini kering diiniin ke tetangganya atau ke saudaranya. Makanya ada sepersusuan itu. Jadi, nah dulu juga biasa gitu, kalau ini kering ku tetangga anak panggil ku bapakna, ya, langsung dimuntahkan lagi, anaknya langsung dimuntahkan, ya, sampai muntah anaknya air susu yang dari tetangganya itu, ya. Alasannya apa? Karena saya tidak tahu harta halal atau haram yang dimakan oleh tetangganya. Lihat sampai apiknya begitu tuh orang. Makanya anaknya jadi naon ya, jadi ulama kan,
gitu. Itu apiknya, ya. Kalau kita kan kadang-kadang aya rada haram ambaelah saeutik. Haram saeutik. rada ditoleli rada haram saeutik, ya. Jadi sarua haram saeutik dek loba, ya. Tidak ada toleransi haram saeutik kemudian bisa bebas dari perkara maksiat itu, gitu ya. Makanya itu yang harus diperhatikan, ya, di dalam kehidupan kita. Wala ya'izzu man adait. Maka mudah-mudahan dengan adanya doa ini ketika Allah kabulkan, maka kita ini tidak jadi musuh Allah. Ini pernyataan kan dari kita bahwa orang-orang yang dimusuhi Allah itu tidak akan mulia, ya. Jadi pernyataannya, Allah, saya nggak akan jadi musuhmu dalam kehidupan. Saya akan jadi abidmu, saya akan jadi hambamu, saya akan menjadi penyembahmu, ya, yang akan tunduk kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Itu wala ya'izzu man adait, ya. Kemudian kesannya apa? Tabarak tarabbana wa ta'alait. Tabarak tarabbana wa ta'alait. Tabarakta, ya. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarok itu bisa kita artikan sebagai secara ini, ya, barok itu bisa sama dengan suci, ya. Jadi maha suci engkau, maha suci engkau, Rabbana, ya Tuhan kami, ya, wa ta'alait, dan ta'ala, nah alai itu apa? Tinggi, ya. Jadi wa ta'alait, dan maha tinggi engkau, ya. Jadi maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau, wa ta'alaita, wa ta'alaita. Itu dari ta'ala, kan kita udah biasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu, Allah yang maha suci, ta'ala dan maha tinggi. Nah ini juga sama ta'alaita, beda tambah ta aja. Jadi tabarak tarabbana wa ta'alaita. Ini kan pernyataan dari kita bahwa engkau, ya Allah, maha suci, engkau adalah Rabbana, Tuhan kami, ya, yang ngurus kami, ya. Kemudian wa ta'alait, dan engkau maha tinggi. Ini pernyataan-pernyataan tauhid semua. Pernyataan pengakuan terhadap kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, ya. Maka kita udah tunduklah kepada kekuasaan Allah, ya. Gitu. Tabarak tarabbana wa ta'alait. Coba kita ulang dari awal. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ingat di yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, bukan alait. Jadi khusus di yang fa innaka taqdi wa la yuqda itu ujungnya alaika, kap. Jadi alaik. Karena sok kabawa, karena kan awal-awalnya tak alaita, afaita gitu. Nah itu mah alaika. Jadi ulah kebalik jadi alaik,
alait ya. Jadi jangan fa innaka taqdi wala yuqda alait. Tapi alaika ya, pakai kaf. Nah, itu segitu dulu ya, insyaallah perlahan ya, sambil memahami. Baik, kita lanjutkan PR hafalan satu lagi. Apa? Sujud tilawah. Kudu hafal. Hafal? Hah? Sujud tilawah, sujud sajadah ya. Sujud ketika kita mendengar ayat sajadah. Karena kita kan sudah mengamalkan. Sebenarnya ya doanya itu sunnah juga. Kalaupun belum hafal, yang penting sujud saja, kemudian baca subhana seperti sholat aja sebenarnya sah ya. Tapi supaya lebih afdal kita pakai doa yang dari Nabi gitu ya. Apa kemarin? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Mau dihentikan wa sawwarah atau gimana? Ini sebenarnya terserah nih. Kan di situ wa sawwarahu. Itu sebenarnya kalau dipenggal boleh aja pakai disukunkan wa sawwarah. Ya, mete engap penggalan ininya doanya ya. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Sampai situ kan ya? Wa saqqa sampai wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Apa artinya kemarin itu? Sajada wajhiya, diriku bersujud gitu ya. Ya, lilladzi, kepada zat yang khalaqahu, yang menciptakan, wasawwarahu, dan membentuknya, wasaqqa sam'ahu, yang membuka pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan. Terusannya apa? Bihaulihi, biha kecil ya, bihaulihi. Jadi ada bi, ha, waw sukun jadi hau, bihau, kemudian lam, li, kemudian hi besar, ha besar. Jadi bihaulihi, coba bihaulihi, ulang. Sekali lagi. Wa quwwatihi. Jadi ada wawu, ada qaf, ada wawu lagi, wawunya tasdid, wa quwwa. Kemudian ta, kemudian hi. Wa quwwatihi. Coba. Wa quwwatihi. Gabung. Bihaulihi wa quwwatihi. Ulang. Wa quwwatihi. Jadi ada tasdidnya ya. Bihaulihi wa quwwatihi. Coba. Bihaulihi wa quwwatihi. Ulang. Bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi. Bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi. Bihaulihi wa quwwatihi. Coba gabung dari awal. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Coba sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi
wa quwwatihi. Engap kan langsung ya. Maka boleh dipenggal misalnya di sawarahu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarah, misalnya gitu. Wa saqqa sam'ahu wa basarah, semua boleh gitu ya. Kemudian bihaulihi wa quwwatihi. Tapi kita harus tahu dulu yang lengkapnya supaya ketika disukunkan juga tahu ininya ya. Coba kayak gitu, bisa nggak yang disukunkan ujungnya wa sawwarah wa basarah dan wa quwwati ya, bareng-bareng. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi. Wa quwwatihi, ha besar ujung. Penggalannya begitu kalau mau dipenggal-penggal. Emang enak dipenggal-penggal gitu doa itu ya. Jadi satu kalimat ya gitu. Sedikit lagi sekalian. Besok-besok kan tinggal murojaah. Fatabarakallahu. Coba bareng-bareng. Fatabarakallahu. Fataba ada alifnya. Fataba, jadi banyak panjang ya. Ada alif. Fatabaroka gitu ya. Fatabaro. Kemudian ka gabung dengan lafaz Allah jadi masuk fatabarakallah. Kalau dipenggalkan fatabaraka Allah gitu ya. Tapi jadi kalimatnya gini, fatabaraka dan Allah. Ya. Fatabaraka. Masuk ke lafaz Allah. Jadi fatabarakallahu. Coba. Sekali lagi. Fatabarakallahu. Sekali lagi. Fataba ya, tong tataba ya. Lain tataba. Fatabarakallahu. Kemudian lanjut ahsanul. Coba ahsanul, hamzah ha kecil sin nun, ahsanul. Sebenarnya kalau penggalannya gini, ahsanu kemudian al khaliqin, ahsanu al khaliqin. Tapi kan nanti dimasukin dari nunnya tuh ke lam ya, ke alif lam, jadi ahsanul khaliqin gitu ya. Jadi kalau digabung itu ahsanul khaliqin ya. Hamzah ha sin nun. Itu ahsanu. Kemudian alif lam kha, alif lam kha ada alifnya al kha, kemudian li, kemudian qaf iya. Jadi liqina. Jadi al-khaliqina ya, pakai qaf ya. Jadi bukan kap, bukan likina, tapi khaliqina ya. Jadi kalau digabung ahsanul khaliqin. Coba ahsanul khaliqin, ha kecil ya, ahsanul khaliqin. Ulang. Ahsanul khaliqin. Gabung dengan fatabarok ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulang. Fatabarakallahu
Sekali lagi. Sekali lagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba gabung dari awal. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kagok mau dilanjut terus juga boleh. Ya, kalau disukunkan jadi ngapalkeun deui anyar gitu ya. Itu lanjut boleh. Tapi eungap kana teh. Eungap lamun dilanjutkan eueuh jedaan berarti ya. Ya, eueuh jedaan. Silakan gitu. Coba aja dilanjutkan tanpa sukun. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, hafal ya. Kemarin kan ini juga artinya hafalin itu insya Allah nyambung. Kemarin kan wa basarahu itu artinya apa? Penglihatan ya. Penglihatannya. Bihaulihi apa artinya? Kita sering mendengar la haula. La haula apa artinya? La haula, tidak ada apa? Daya kan? Ya sama ini bihaulihi, bi itu apa kemarin? Dengan. Nah gitu ya. Bi itu kan dengan, berarti bihauli dengan daya. Himu berarti bihaulihi dengan dayanya, gitu. Maksudnya daya Allah kan, bihaulihi dengan dayanya atau dengan daya Allah. Wa quwwatihi apa berarti? Kekuatan. Kan kuat itu memang dari bahasa Arab. Kan bahasa kita kuatnya itu kan dari bahasa Arab, pakai qaf ya. Tapi kan di dalam bahasa Indonesia mah ada eueuh qaf, eueuh kaf. Jadi ya sarua WK gitu. Jadi kuat. Aslinya teh kuat pakai qaf. Diserap ke bahasa Indonesia kita kuat, kekuatan artinya kan. Wa quwwatihi berarti kekuatannya, kekuatan Allah maksudnya kan gitu ya. Jadi dari awal itu kita bersujud, menyatakan diri kita bersujud kepada zat yang menciptakan, yang membentuk, kemudian yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan ya daya dan kekuatan Allah. Ya, jadi yang makanya ada bahasa la haula wala quwata illa billah kan. Jadi hanya Allah itu yang mempunyai daya dan kekuatan. Itu hanya Allah gitu. Jadi di sini pun menyatakan begitu bahwa kita kita diciptakan, kita dibentuk, kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan itu bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan, dengan daya dan kekuatan Allah. Ya. Jadi ini nyambung dengan la haula ya. Gitu. Kemudian fatabarakallahu ya. Apa? Tadi tabarak tadi ya. Maha suci itu kemuliaan ya. Fatabarakallahu maka maha suci Allah. Ahsanu apa? Hasan itu apa? Baik gitu ya. Ahsanul khaliqin, apa khaliqin itu kemarin? Kan ada khaliq itu pencipta ya. Ya, pencipta. Jadi ahsanul khaliqin adalah sebaik-baiknya pencipta. Jadi Allah sebaik-baiknya pencipta. Maka ini nyambung lagi
kepada apa? Kepada kita tuh harus ridho pada apa yang Allah ciptakan terhadap diri kita. Karena Allah itu ya ahsanul khaliqin. Jadi nggak ada cacat, walaupun cacat itu kan di pandangan manusia. Kita makan ya, kalau orang kurang syukur apapun pasti cacat. Ya, orang Indonesia merasa cacat kalau dibandingkan dengan orang Barat yang nujara rangkung. Ya kan? Padahal orang Barat merasa cacat karena bodas teuing, makana maroe. Itu teh karena tidak bersyukur dengan tidak yakin. Orang Korea lolobana dioperasi, hayang bodas, hayang mancung, hayang naon, hayang mulus, pada isuk ge peot deui. Kapoe plastik nang leleh atuh. Kabayang ya. Mun urang mah karena asli, kapoe kan peot. Itu mah ngaleleh jika plastik. Iya coba. Mengerikan kan? Sebenarnya mah lebih berbahaya. Mereka tuh lebih takut. Maka mereka mah moal papanasan. Namun papanasan kabayang eta operasi plastik kan irungna teh menyon gitu teh. Ayo urang mah jeleger keneh we. Itu karena kita tidak beriman pada ahsanul khaliqin, bahwa Allah itu adalah sebaik-baiknya pencipta. Makanya tong ngoprek-ngoprek ciptaan Allah gitu. Ya. Jadi apalagi pada tubuh kita, apalagi yang jenis kelamin, auzubillah ya. Jadi ngoprek-ngoprek irung, ngoprek-ngoprek halis, dikerik, dijadikan mad tabi'i, mad jaiz, mad wajib nu badag teh. Ya. Sekali iseng gitu. Nges dibere ku Allah teh mad jaiz munfasil leutik gitu, antep we. Hayang digedean. Atawa diganti ku ku Allah diberena teh anu mad eta mad lazim anu diwalad dolin tah, kan gede tah. Teu narima dikerik dijadikeun mad lazim teh mad jaiz jadi leutik. Kan itu berarti kita sedang melanggar ahsanul khaliqin. Padahal kita di sini menyatakan bahwa Allah itu sebaik-baiknya pencipta. Jadi nggak ada yang cacat di hadapan Allah. Ya, makanya nih salah satu prinsip saya, kenapa saya mohon maaf misalnya di dalam kandungan tuh nggak pernah USG. Kenapa? Karena itu hal gaib. Saya yakin itu hal gaib. Kalaupun ada apa-apa di dalam, Allah saja yang tahu. Karena bayangin gini ibu-ibu, kalau ibu USG misalnya, kemudian apal dina USG, celian kumaha coba. Apa yang harus dilakukan? Ahsanul khaliqinnya lebur dah pasti. Merasa cacat anak kita. Atau jeuleungeunna dengan sabelah. Bisa jadi kita nggak akan jadi melahirkan. Itu kan menggoncang iman. Kenapa? Ada yang salah? Karena apa? Yang gaib dioprek. Kecuali darurat. Tapi da ayeuna mah kebanyakan jadi gaya hidup bukan darurat. Gaya hidup naon jenis kelamin, kenaon. Kecuali ada kelainan, kemudian harus ditangani dengan baik, apa kendalanya, kan bisa saja tuh darurat namanya kan. Tapi sekarang kan cek aja sekarang tuh jadi gaya hidup. Jadi prosedur standarnya kehamilan tuh USG. Padahal dulu awalnya diciptakan untuk darurat. Jadi harus bijaklah menggunakan teknologi, itu teknologi kan, gitu kan. Tapi kalau saya lebih mengamankan diri, saya serahkan kepada Allah, ya Allah, apapun jenis kelaminnya itu adalah hak Engkau. Saya nggak pernah minta jenis kelamin kepada Allah untuk masalah anak. Kemudian selamat, kan Allah yang ciptakan ini kan di sini juga pernyataannya luar biasa. Allah yang nyiptakan, Allah yang membentuk, Allah yang membuka pendengaran, Allah yang membuka penglihatan dengan daya dan kekuatan Allah. Kemudian di ujungnya kita bersihkan Allah itu dengan apa? Dengan kecacatan. Jadi Allah kan bebas dari cacat. Makanya tabarakallah. Ya, Maha Suci Engkau. Sama dengan subhanallah. Kan kita menghilangkan sifat cacat dari Allah kan.
Dan di sini pernyataannya ahsanul khaliqin, bahwa engkau sebaik-baik pencipta. Makanya terima apapun yang terjadi. Gitu. Kulitnya, irung ciga kieu hayang dimancungkeun orang. Anu irung mancung orang Eropa ge hayang ciga orang Asia ada. Itu tanda-tanda tidak menerima, ya, tanda-tanda tidak bersyukur. Aya anu hidung disuntik, aya nama aya istilahnya suntik putih. Suntik putih jadi bodas. Geus bodas teh jadi ciga tarigu. Tambahan deui ku enog ngameh rada koneng. Engke teh awakna teh jadi adonan kue atuh. Jadi tinggal digoreng saeutik. Jadi ngaya-ngaya nyape-nyape sendiri sebenarnya. Udah ahsanul khaliqin kan. Ini makanya ketika sujud kita harus apal maknanya itu supaya meresap dalam kalbu kita. Allah itu nggak pernah menciptakan manusia cacat di hadapan Allah. Ya gitu. Jadi kita ini sebaik-baiknya ciptaan Allah. Berarti kalau kita tidak menerima, kita lagi menghina Allah tuh. Ya. Jadi pernyataan ini sangat luar biasa ya. Kayak gitu. Baik, segitu dulu ya. Nah, besok-besok kita murojaah tamat, murojaah. Nah, udah segitu ininya doanya ya. Gitu. Kita lanjutkan kemarin teh surat apa? As-Surah ya. As-Surah ayat 10 kemarin. Salapan ayat alhamdulillah. Ngameh ieu, ngameh ciga Wali Songo. Salapan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yataqarrabu ila Allah wa lan salihatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhru'ukum fihi laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فعد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.